Kembali lagi membahas brand yang buat gue sendiri masih lumayan antah berantah. Gue nggak terlalu tahu brand ini sampai 2024 ini. Jadi halo dan selamat datang di Afterthought Review. Dan kali ini gue bakal review ayam dari brand Arti. Artinya apa bang? Nggak tahu, mungkin mereka mau bikin suatu nama yang unik, atau mungkin mereka mau bikin nama artsy, sifat art gitu ya, seni. I don't know, tapi namanya Arti, A-R-T-T-I. Dan gue mau bahas yang R1. Ini ayam triple dynamic driver dengan harga, kalau di luar sana sekitar 60-70 dolar. Gue jadi agak berbeda-beda di beberapa tempat. Tapi intinya semestinya kalau masuk ke Indonesia dengan kurs sekarang sekitar 1 jutaan kurang lebih. Dan seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Secara tampilan buat gue menarik banget untuk ayam harga 1 jutaan. Ini dari feels-nya kerasa, kalau gue nggak tahu ini ayam budget berapa ya. Mungkin gue tebak 2 jutaan lah. Karena bukan cuman gede, biasanya kan gede banyak drivernya gitu. Tapi finishingnya tuh berasa smooth, bagus, dan nggak murahan. Ini kerasnya keren walaupun gue nggak tahu ini bentuk apa faceplate ya. Tapi semua bodinya terbuat dari metal dan yes, smooth, finishingnya bagus, dan hijaunya juga gue suka. Ini hijau apa, forest green gitu, dark forest green. Nggak norak. Di sini tulisannya Arti R1 ya di bawahnya. Mungkin satu hal yang buat gue nggak terlalu rapi adalah di bagian nozzle-nya. Nozzle-nya seperti ini. Bisa dilihat dia semacam pakai mesh, tapi gue nggak ngerti kenapa ada kesan kayak nggak tahu, kayak potongannya apa nempelinnya itu nggak terlalu rapi ya. Dan ini terjadi di kanan kiri. So yes, emang bikinannya mereka begitu. Tapi no problem, itu cuma nitpicking banget. Lalu kemudian untuk konektornya, dia pakai dual pin konektor biasa. Kabelnya sendiri buat gue juga cukup bagus. Ini pakai sleevingnya warna coklat, maybe copper, I don't know. Bagian bawahnya seperti ini, dia braided, bagian atasnya twisted. Dan bagian jacknya pun sebenarnya biasa aja, cuma ada tulisan Arti seperti ini. Mungkin gue juga mau jelasin sedikit kalau ini dia punya nozzle yang, lihat nggak? Semoga kelihatan, ini agak panjang dan lipsnya tuh kecil. Dan ini ear tipsnya. Ear tipsnya itu, lihat ya, dia bagian stemnya agak mendelep ke dalam. Nah ini gue precaution aja dari awal. Kalau misalnya lu pasang ini ear tipsnya ke sini, lihat dia punya body yang besar, ear tipsnya lipsnya kecil, lalu ear tipsnya ada mendelep gini. Sebisa mungkin kalau gue bilang jangan terlalu sampai dalam begini nih, sampai dipaksain mentok stemnya begini. Tarik dikit aja. Nah itu nanti ada bagian yang kayak ngeganjel sendiri, kayak gini aja. Karena kalau masuk seperti ini, at least telinga gue itu belum nyampe dalam, udah mentok duluan ke pinggir-pinggirnya sini, malah nggak bisa masuk, nggak bisa nge-seal. Gue bisa dapat seal ketika dia seperti ini fittingnya, dan gue yakin mestinya dibilang seperti ini. Kenapa? Karena kalau misalnya dilihat dari ear tipsnya sendiri, nah ini gue nggak tahu kelihatan apa nggak, tapi ada garis kecil gitu loh untuk ngebatasin untuk dia berhenti di area lipsnya sendiri. Semoga kelihatan ya. Ya jadi gitu aja sih precaution, jangan sampai mentok dalam, cuman cukup sampai di lipsnya berhenti. Tek segini, kerasa ini nggak gampang kecabut kok begini. Nah yes, secara fittingnya kalau misalnya masukin ear tips terlalu dalam tadi, gue simply nggak bisa ngefit ini untuk ayamnya karena kepentok duluan di bagian gedenya ini. Tapi kalau dengan cara yang gue tunjukin tadi, ini enak banget sebenarnya. Walaupun dia lumayan besar, tapi bagian smoothness-nya, lalu bagian ear gate-nya itu juga perfectly fit in my ear. Jadi gue gerak-gerakin gini juga sebenarnya nggak ada masalah. Stabilitasnya gue bawa jalan, dan ini non-microphonic serta lentur kabelnya. Jadi ya fittingnya simply good. Nah, by frequency response ini menarik nih. Dia kelihatan bahwa dia bisa dikategorikan maybe Harman-ish. Tapi ada tapinya. Kelihatan bahwa dia menyimpang di area bassnya yang jelas lebih besar beberapa desibel dibandingkan Harman biasa. So yes, ini bakal jadi kalau kalian yang anti Harman, ini beda sama Harman biasa, tapi cuman upper mid to treble dong yang mirip, tapi bassnya digedein, dan itu menambah jelas sensasi ketebalan suara. Tapi memang masih punya kontras di upper mid to treble, lower treble terutama yang masih rada naik. Jadi dia punya sensasi bass yang besar, gebuk, dan dalam juga, tapi kontras juga dengan upper mid to treble yang lumayan maju. Jadi bisa dibilang Harman warm, Harman lebih tebal biasa, atau ya simply lebih V-shape daripada Harman biasa karena bassnya yang lebih gede lagi. Dengan fitting yang tepat, buat gue bassnya ini jadi salah satu fokus highlight dari suaranya. Karena sebenarnya bassnya itu kerasa sangat-sangat besar, gebuk, dan juga dalam. Tapi sayangnya di sini lebih ke apa ya? Kayak dia jelas punya suatu subwoofer, punya suara satu dynamic driver yang dikhususkan untuk bassnya.
tapi secara tekstur pukulannya itu nggak terlalu jelas. Jadi dia lebih kayak besarnya aja. Jadi bener-bener dum 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 suaranya begitu. Mau coba lagu K-pop apapun di sini yang ketika ada bassnya itu bakal gede, tebel, dalam, dum gitu. Tapi gue pribadi lebih suka yang bassnya tuh lebih tight lagi, lebih ada teksturnya dan lebih cepat. Jadi gue lebih suka cedek gitu. Jadi ada kayak deknya. Ini dum 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 ini daripada cedek. Jadi ya sebenarnya kualitas bassnya nggak terlalu bagus-bagus amat. Tapi kalau misal dibilang secara kuantitas besarnya, ini besar, ini fun, mau lagu apa aja itu bakal dikasih sensasi bass yang tebal dan dalam tersebut. Walaupun gue pribadi ngerasa teksturnya kurang. Contoh lagu Something Ain't Right dari XG. Wow, itu dumnya jelas mukul banget. It's very fun. Untuk lu yang suka lagu-lagu EDM atau lu yang adalah ngaku basshead, gue rasa ini salah satu yang cocok. Nah, mid range-nya di sini kerasa. Ini kerasa banget dia punya bass yang besar, tapi dia kontras upper mid yang lumayan dimajukan. Jadi sebenarnya upper mid-nya itu lebih punya dominansi dibandingkan lower mid range-nya. Jadi kalau misalnya dengar vokal cewek, berasa lebih maju daripada vokal cowok. Tapi di sini Harmon biasa itu kan kerasa agak tipis, kerasa agak shouty. Di sini walaupun sama-sama agak tipis dan majunya, tapi karena dia punya balancing bass yang lebih besar. Jadi gue ngerasa ini nggak semaju Harmon target pada umumnya. Dia ada balancing yang besar di area bassnya tadi soalnya. Tapi di sini gue harus masih ngomong, di sini vokalnya tetap agak-agak ngarah tipis walaupun selesai ketebalan bass tadi. Gitu. Jadi ya vokal cewek lebih prominent dan di sini vokalnya cukup nggak nyakitin telinga. Ya, gue bisa bilang lumayan aja lah karena sebenarnya dibilang detail juga nggak banget. Dia cuma punya kontras, tapi secara resolusi itu nggak terlalu bagus dan kadang di lagu yang bassnya agak lambat itu bisa kadang-kadang bass yang besar tadi sedikit foggy, agak melingkupin vokal yang walaupun udah dibikin kontras ini tapi kayak masih ngebayang-ngebayang sedikit di area vokalnya. So not really clear, tapi ada kontrasnya sedikit yang bisa bikin lu tetap fokus. Oh, ini ada bass yang besar tapi vokalnya tetap maju gitu. Nah, treble-nya unexpectedly really good ketika bassnya tidak terlalu overwhelming. Ketika bassnya ya nyantai aja, nggak terlalu gede-gede banget di bagian nada tertentu atau di bagian lagu tertentu. Itu sebenarnya treble-nya punya extension yang bagus dan linear. Jadi dia nggak naik turun gitu loh. Dia linearly merocos ke bawah dikit tapi pelan-pelan dan extensionnya bagus. Jadi sebenarnya ketika di lagunya itu nggak terlalu ngebass, itu lu bisa kayak dengar treble-nya dengan baik dan itu treble extension yang quite good. Cuman gue ngerasa di sini timbre-nya memang agak berbeda. Jadi kayak ada kerasa satu, kalau nggak salah dia pakai emang beryllium dynamic driver ya. Jadi kesannya agak sedikit detached, mungkin sedikit kurang koheren karena tiba-tiba suara gemericik treble ini rasanya agak beda dibandingkan mid range, apalagi bassnya yang tebal dan agak lambat tadi. Tapi nevertheless, sebenarnya extension dan juga linearity-nya itu cukup bagus. Cuman kadang-kadang lu nggak berasa itu karena bassnya itu yang jadi yang kadang-kadang overwhelming dan kadang-kadang menutupi spesialnya itu. Jadi gue nggak bohong, secara tonality ini kadang gue appreciate, kadang gue agak kok kayak gini. Di satu sisi appreciate-nya gue ngerti apa yang mereka lakukan. Di sini mereka mencoba kasih suatu dynamic driver yang bass gede, tapi vocal to treble-nya masih cukup kontras, tapi cukup rapih dan natural. Makanya mungkin mereka pakai dynamic driver. Dan gue ngerasa untuk beberapa lagu mereka mencapai hal tersebut. Bassnya asik, gede, vokal treble terjaga, timbre-nya nggak terlalu mengganggu aneh-aneh. Cuman di sini ketika bassnya gede banget, gue nggak bisa bohong. Ini bassnya gede soalnya, bassnya gede, tebel, dan gue keselnya tuh kadang nggak bertekstur. Instead of jeduk, dia malah kayak dum gitu loh. Itu jadi bikin kebagusan upper to treble-nya yang rapih sebenarnya itu kadang tertutupi sama sensasi bassnya tadi. Tapi ya ini nggak terjadi semua lagu. Tapi kalau buat gue untuk lagu-lagu pop yang kontras juga, kayak dengerin lagu-lagunya XG gitu atau dengerin lagu Blackpink, dengerin Korean song, pop song, J-pop song yang kebanyakan emang rame di area instrumen plus vokal yang juga maju dan teriak, itu gue ngerasa asik-asik aja. Bassnya gede di sini, vokal treble-nya masih punya kontras. Cuman yang masih kurang adalah ya ketika bassnya gede banget, itu kadang menutupin yang lain. Itu doang sih kelemahannya. Dan di bagian teknikalnya sebenarnya di sini kalau misalnya lagunya rapih ya, dia bassnya nggak gede-gede banget, vokal treble-nya juga masteringnya bagus, it's good. Dia lu ngerasa ini suatu ayam yang punya kasih sensasi megah karena bassnya dalam, dum gitu, dan dari dumnya itu tiba-tiba ada vokal dan treble yang lumayan cukup terpisah. Jadi lu kerasa di sini ada sensasi separasi dan subwoofer yang besar gitu.
Tapi di saat yang bersamaan lain, masalah gue ngerasa resolusi dan kejelasan nada dari mid range-nya ini sendiri memang nggak bagus-bagus amat. Jadinya walaupun kontras, tapi di beberapa lagu ya tadi gue bilang ya, ketika bassnya gede banget, itu bisa overwhelming, bisa kayak nutupin lagi sensasi separasinya. Tadi lu malah fokus ke bassnya. Jadi kayak ini tergantung banget sama lagu, sama tergantung banget sama tipe rekamannya. Tapi kalau gua pribadi jadinya untuk kebanyakan rekaman yang nggak terlalu bagus, ya jadi levelnya tuh nggak bagus-bagus amat. Tapi di sini lebih kerasa memang sensasinya anyway, separasi sama soundstage-nya yang lumayan wow gitu, 3 dimensi. Tapi secara resolusi, kejelasan nada, dan detail memang dia agak kurang jadinya. Nah sekarang secara perbandingan, gue to be honest nggak terlalu mau bandingin sama yang kayak Tang Zu Son Envy, karena Tang Zu Son Envy ya simplicity, it's more balanced, atau apa namanya Seven Heart Sonus. Gue nggak mau bandingin sama yang netral bright ataupun lebih balance. Bandingin sekalian sama yang ngebass gitu, karena kan di sini gue udah ngomong highlightnya bassnya. Gue bandingin aja langsung sama kayak Seven Hearts Legato. Nah, si Seven Hearts Legato dia punya sub bass yang lebih besar lagi, tapi somehow texture nampol dan mantulnya itu gue ngerasa lebih suka di Seven Hearts Legato. Jadi buat blue bass head, buat gue sih masih lebih asik di Seven Hearts Legato. Cuman Seven Hearts Legato itu mid range-nya diturunin, lebih nggak balance lagi, dan ada sedikit peak treble buat secercah treble biar dia nggak terlalu overly dark gitu. Sementara di sini sebenarnya balancing ketiganya itu lebih baik. Dia punya bass yang lebih turun sedikit, vocal and treble-nya punya lebih linear gitu, nggak tahan nggak turun lo sedikit gitu. Dia lebih linear naiknya, turunnya juga lebih linear, itu lebih rapih. Tapi masalahnya tekstur bassnya itu yang menjadi highlightnya itu nggak sebagus di Seven Hearts Legato. Jadi kayak ada bagus ini, ada bagus ini. Pilih yang mana tergantung lagu, tergantung selera lu. Kalau gue pribadi, karena gue masih lebih suka, lebih ada balancing di mid range to upper treble-nya, gue masih lebih suka RTR1 ini. Nah mungkin dibandingin lagi sama Dunu Titan S2 aja deh. Dunu Titan S2 kan punya suara yang cukup mild V lah, bisa buat gue. Itu juga asik banget. Tapi Dunu Titan S2, dia punya mid bass punch yang much more controlled, and kick-nya itu lebih berasa. Jadi definisi dari bass-nya, kick-nya itu lebih kerasa di Dunu Titan S2 walaupun tidak setebal dan sedalam di RTR1 ini. Lalu juga kontras vokal to treble-nya lebih berasa, resolusinya di Dunu Titan S2. So yes, Dunu Titan S2 buat gue masih tipe V-shape fun yang lebih jelas secara resolusi dan juga impact serta dynamics-nya. Sementara di sini lebih nyantai, lebih kalem dengan bass yang lebih tebal dan besar. So to be honest, gue masih ngerasa IM ini ada marketnya masih gitu, karena sebenarnya tuningannya cukup rapi loh, upper mid to treble ditambah bass yang gede tadi. Kelemahannya cuman dari bukan tekstur, kontrol dari bass, dynamic drivernya yang dia pakai bawah itu kayak kurang berkualitas aja secara bassnya. Kurang tekstur, kurang cepat, kurang tight. Dan itu kadang menghalangi keindahan tuning upper mid to treble yang sebenarnya bagus. Tapi ya itu, untungnya ketika lagunya bagus, itu gue nggak terlalu merasa itu. Gue bisa enjoy IM ini dengan baik dan gue bisa pakai untuk fun. Dan fittingnya juga enak banget. Jadi ya gitu aja untuk review RTR1 ini. Gue jelas lihat potensinya. Gue ngerasa ini marketnya jelas masih ada untuk lu yang suka jedak-jeduk, tapi upper mid to treble-nya masih cukup rapih dan memberikan kontras yang jelas. Gue rasa RTR1 ini patut dicoba untuk lu yang suka bass. Gitu aja, thank you for watching, see you next time, bye.